Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget ini, Bu. Ayo kita semangat, Bu, jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dirahmati, dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian ilmu ini, mari sama-sama kita niat iktikaf, supaya kehadiran kita tidak hanya mendapatkan pahala menuntut ilmu, tapi juga mendapatkan pahala iktikaf. Ayo, Bu, kita sama-sama niat. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas masih di seputar tema-tema tentang khasiat, keutamaan, kekhususan, keistimewaan dari surat-surat atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang tentu nanti kita juga akan bahas apa sih tema besar dari surat-surat tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini yang kita akan bahas adalah surat yang begitu dekat dengan kita, yang sering kita baca dan sering kita jadikan wiridan harian, yaitu surat Al-Falaq. Kalau pertemuan 1 bulan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Ikhlas, maka kita akan membahas temannya surat Al-Ikhlas, yang kalau dibaca biasanya ini 3 kelompok nih. Ibaratnya itu 3 sekawan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini 3 sekawan. Jadi kalau kita baca biasanya 3-tiganya kebaca nih. Tapi tentu temanya berbeda. Kenapa? Karena ketiga surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu artinya surat-surat yang dibaca tujuannya untuk perlindungan. Jadi ada 3. Nanti kalau surat Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang digunakan sebagai perlindungan. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang profilnya dulu. Karena biasanya orang kalau membahas segala sesuatu harus kenali dulu sesuatu itu. Kalau belajar filsafat namanya masuk kategori ontologi. Jadi harus memahami dulu apa itu dan seperti apa dan seterusnya. Kenal. Kenapa? Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita nggak kenal, kita nggak mungkin membacanya. Kita nggak mungkin menghafalnya. Kita nggak mungkin menjadikan sebagai wirid harian kita. Maka perlu kita kenal. Surat Al-Falaq itu, kata Al-Falaq itu artinya subuh. Jadi salah satu kosakata bahasa Arab yang menunjukkan kata dari surat Al-Falaq itu, kata Al-Falaq itu adalah subuh. Dan surat ini bersama dengan surat An-Nas dan juga surat
Al-Ikhlas disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Makanya sekali lagi ketiga surat ini sekawan. Kalau dibaca satu, yang lain juga harus dibaca. Itu namanya sekawan. Ada film namanya Three Musketeers, pernah dengar? Three Musketeers itu 3 pahlawan tuh. Pernah nonton filmnya, Bu? Pernah apa ya? Three Musketeers tuh. Kalau orang-orang lahir tahun 70-an, 80-an pernah nonton tuh film tuh. Three Musketeers. Kemudian di Indonesia ada Three Musketeers juga. Nah, menjadi Musketeer. Dari Jawa itu. Kalau Musketeer itu dari Prancis. Film yang konteksnya adalah Prancis. Tapi kalau Musketeer dari mana, Pak? Dari Jawa, Musketeer. Musketeer. Yang kedua, surat ini karena pendek, itu surat yang diturunkan di Mekah. Berarti di awal-awal Islam. Kalau ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah itu namanya Makkiyah. Kalau di Madinah Madaniyah. Kalau di Mekah ciri-cirinya adalah bicara tentang tauhid iman, bicara tentang surga dan neraka, dan bicara tentang persoalan-persoalan keimanan secara umum. Termasuk kisah juga. Itu biasanya di Mekah. Kenapa? Karena tujuannya adalah pembinaan iman. Kalau imannya kuat, nanti pas diberikan aturan hukum, dia nggak nolak. Itu begitu. Maka hebatnya strategi Allah untuk menciptakan masyarakat yang bertakwa, yang berakhlak dan berkarakter itu dimulai dari keyakinan dulu. Kenapa? Orang kalau yakin, dia berani berkorban. Kalau orang yakin, dia perintah, dia jalan. Itu yakin. Tapi kalau ragu-ragu, diperintahkan, malas-malas dia. Setengah hati. Apalagi disuruh berkorban, nggak mau. Kenapa? Karena nggak yakin. Tapi kalau dia yakin, imannya kuat kepada Allah, maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah nanti di Madinah, itu dia sami'na wa ta'na. Dia langsung eksekusi tanpa menunggu. Makanya yang diperkuat adalah terkait dengan iman. Itu di Mekah. Karena persoalan iman, maka syaratnya enggak boleh bertele-tele. Tidak boleh menghadirkan ayat-ayat yang multi interpretasi atau yang mungkin diinterpretasikan berbeda-beda seperti ayat-ayat hukum. Maka ayat-ayat hukum muncul madhab. Kenapa? Karena ayat itu diinterpretasikan, ditafsirkan berbeda-beda oleh orang. Tapi ayat yang bicara tentang keimanan harus tegas, tuntas, pendek, nggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Karena menghilangkan kebingungan, menghilangkan makna yang bersayap. Makanya salah satu yang diturunkan adalah surat Al-Falaq. Maka Al-Falaq itu karena turun di Mekah, maka ayatnya pendek. Berapa ayat Pak surat Al-Falaq? 5 ayat pendek. Dan bukan cuma 5 ayat yang pendek, tapi strukturnya juga pendek. Sehingga jarang orang tidak menghafal. Hampir sebagian besar orang muslim pasti hafal surah Al-Falaq. Bahkan anak-anak saja hafal tuh. Coba ditanya anak-anak, surat Kulhu hafal enggak? Rata-rata hafal. Al-Falaq hafal dia. An-Nas 3 itu dia hafal tuh. Tapi kalau tanya Al-Baqarah, mabok dia. Bisa muntah-muntah, bisa berak-berak di celana kalau disuruh menghafal tuh. Kenapa? Panjang. Kalimatnya seringkali membuat bingung tuh. Karena itu maka ayat-ayat yang turun di Mekah harus pendek. Dan ayat ini atau surat ini adalah surat yang paling terakhir, namanya pengais bungsu. Tahu pengais bungsu? Apa tuh pengais bungsu? Bungsu nggak jadi. Tahu? Itu pengais bungsu namanya itu. Mau jadi bungsu tapi nggak jadi, masih ada lagi satu adiknya. Itu namanya pengais
Bungsu. Biasanya kalau orang kurang disayang. Betul Pak ya? Kalau orang ini udah mau bungsu nih, ibunya hamil lagi. Lahir yang terakhir. Yang disayang yang mana? Yang bontot, yang bungsu, atau yang pengais bungsu? Yang bungsu biasanya. Dia lupa nih yang pengaisnya. Makanya seringkali pengais bungsu kurang dapat perhatian. Yang sering dapat perhatian itu yang sulung dan yang bungsu. Yang tengah-tengah, yang tengah-tengah bonus gitu. Yang ujung dan yang pertama dan yang terakhir. Nah, surat Al-Falaq ini adalah surat yang posisinya berada pada urutan ke-113. Tapi kalau ditanya urutan turun, maka urutan turun surat ke-20 berarti masih di Mekah. Ke-20 berarti ada di Mekah. Kalau di Madinah udah di atas. Kenapa surat Al-Falaq ini turun? Ternyata ada sababnya. Ada asal muasalnya, ada konteksnya. Ini penting. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang turun tanpa alasan, ada yang turun karena ada sebab. Maka sebab yang menyebabkan turunnya ayat dalam ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul. Maka muncullah satu ilmu di dalam ilmu Al-Quran atau ulumul Quran namanya ilmu asbabin nuzul. Maka banyak buku-bukunya itu. Salah satunya adalah Asbab Nuzul karya Al-Wahidi. Udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang di situ dijelaskan tentang ayat-ayat yang diturunkan karena ada sebab-sebab tertentu, dan sebab-sebab itu harus berbasis pada wahyu. Tidak boleh berbasis pada akal. Harus basisnya adalah wahyu. Atau disebut dengan riwayah. Jadi ada dua istilah, riwayah, diroyah. Kalau riwayat berarti harus wahyu, yaitu hadis. Hadis termasuk wahyu. Hadis ada dua tuh, Quran dan hadis. Wahyu ada dua, Quran dan hadis. Pemahaman terhadap Quran dan hadis itu pakai akal. Maka sumber hukum di dalam Islam itu selain wahyu adalah akal. Maka akal sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab turunnya surat Al-Falaq ini? Kalau kita baca-baca tentang riwayat terkait dengan turunnya surat Al-Falaq ini, terkait dengan seorang yang bernama Lubaid bin A'sam. Dia adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraik di Madinah. Karena di Madinah itu bukan cuma Islam komunitasnya, tapi ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, dan komunitas agama-agama lain atau agama-agama pagan namanya, atau penyembah berhala. Pagan. Bukan makanan ayam tuh pagan. Tapi penyembah berhala. Disebut dengan musyrik, atau apa istilahnya kalau penyembah berhala itu? Apa? Dinamisme itu penyembah alam. Ya kan? Apa? Animisme penyembah apa? Penyembah ani. Itu lagu Roma Iramaan itu. Ani cinta yang pertama. Ada yang namanya Ani nggak sini? Hah? Ani itu cinta pertama itu. Nah, kenapa orang Yahudi ini menyihir Rasulullah? Orang Yahudi itu salah satu penyakit hati yang ada dalam diri orang Yahudi sampai sekarang itu dengki, hasad. Kenapa Rasulullah ditolak oleh orang-orang Yahudi di Madinah? Karena dengki, bukan karena nggak tahu. Di dalam Al-Quran itu digambarkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi terkait dengan Muhammad itu mengenalnya, lebih mengenal Muhammad ketimbang mengenal anak-anak mereka. Kata Allah. Artinya apa? Kenal betul dengan Nabi Muhammad, ciri-cirinya dalam Taurat. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi yang terakhir? Kenapa?
Yang pertama, hasadan min indi anfusihim. Karena ada sifat hasad, dengki. Yang kedua, mereka enggak mau kalau Nabi itu keturunan dari Ismail. Tapi mereka mau Nabi itu keturunan dari Ishak. Dan terakhir ternyata yang turun dari zuriat Ismail, keturunan Ismail yang enggak ada nabi satupun. Dan ditutuplah para nabi itu dengan keturunan Ismail sebagai khatamun nabiyin. Mereka iri, dengki. Maka mereka ganggu tuh Islam. Nah, salah satu yang tidak senang terhadap Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bernama Lubaid bin A'sam. Karena hasad dan dengkinya, maka kemudian dia melakukan sihir. Berarti sihir itu sudah ada. Bagaimana sihir dilakukan oleh Lubaid bin A'sam? Lubaid bin A'sam ini mencari dulu barang yang bersentuhan langsung dengan Rasul. Nah, kalau ingin menyihir orang, cari barang yang dekat dengan itu, fotonya, rambutnya, hal-hal yang terkait dengan orang tersebut. Barang yang berhasil didapati oleh Lubaid bin A'sam itu adalah sisir Rasulullah. Yang digunakan oleh Rasulullah pada saat Rasul menyisir rambutnya. Yang kemudian sisir itu kalau digunakan untuk menyisir rambut, kira-kira ada yang rontok nggak? Itu tuh. Maka yang rontok itu yang diambil, yang kemudian dijadikan sebagai bukhul, kemudian dijadikan media sihir, dimasukkan ke dalam kulit kurma, lalu kulit kurma itu diikat kuat-kuat seperti bukhul. Apa bukhul? Ikatan tuh. Makanya ibu kalau lihat ada sihir tuh, itu dari sesuatu barang yang dekat dengan kita kemudian diikat tuh, namanya bukhul. Setelah itu dibacain mantra, jampi-jampi. Ini orang-orang yang sering datang ke dukun santet tahu tuh. Pernah ke dukun santet nggak bu? Nyantet orang tuh. Itu dibantu oleh jin. Nah, dari itu kemudian setelah dijampi-jampi, ditiup, kemudian terjadilah. Menurut sebagian ulama tafsir, ini terjadi kepada Rasul. Tapi Rasulullah diberitahu. Diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir saja karena Rasulullah juga manusia biasa, hampir kena. Tuh. Jadi jangan anggap enteng sihir ya. Bahkan orang soleh pun itu bisa kena. Maka nanti ada orang baik juga bisa kena. Maka nanti ada bacaan-bacaan yang diajarkan supaya untuk menjaga dari sihir. Nah, karena itulah maka kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian sihir itu tidak sampai membuat Nabi terkena sihir. Tidak membuat Nabi menjadi lupa. Hanya sebagai gangguan perasaan, ada perubahan. Maka orang kalau kena sihir itu bisa berubah. Yang dulu sering ngobrol, diam. Yang dulu orangnya baik banget, ini kok tiba-tiba enggak baik. Itu ada perubahan. Maka kalau ada orang berubah begitu bu, hati-hati tuh. Jangan-jangan ada sesuatu. Biasanya baik, kok tiba-tiba enggak baik tuh. Ngomongnya kasar dan seterusnya. Bisa jadi ada pengaruh sihir terhadap diri tersebut. Maka turunlah ayat atau surat Al-Falaq. Gimana bacanya surat Al-Falaq? Hafal enggak? Ayo kalau hafal kita baca sama-sama. Silakan bu. Pakai a'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa ayat? 5. Coba ibu buka tuh Al-Falaq. Ada yang bawa HP, Qur'annya ada enggak dan terjemahnya?
Ada enggak? Ada, dibuka. Ada yang enggak punya, cari Quran, buka. Kita akan nanti bahas terkait dengan temanya apa, kita akan jelaskan. Nah, sambil ibu-ibu mencari, saya jelaskan kenapa Al-Falaq ini termasuk surat spesial. Karena informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Falaq ini menjadi al-muawwidah, pelindung. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terkena pengaruh sihir, Rasul kemudian ajarkan kepada para sahabat Nabi, kepada para sahabat-sahabatnya dan umat Islam, jangan lupa selalu membaca Al-Falaq. Sebagai apa? Sebagai tameng atau perisai dari kejahatan yang dibuat oleh makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah itu banyak, ular, singa, kalajengking, atau virus, itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Termasuk jin, itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah, Allah ciptakan. Termasuk sihir, itu ciptaan juga. Kenapa? Kalau sihir itu bukan berada dalam ciptaan Allah, enggak mungkin ada sihir. Betul enggak, Bu? Enggak mungkin, karena Allah memberikan izin sihir itu terjadi dengan ilmunya, tapi Allah tidak anjurkan untuk dipelajari. Allah malah melarang mempelajari sihir. Tapi itu terjadi berarti dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Harus paham tuh. Itu tauhid. Segala sesuatu bagi Allah biasa, netral. Tapi aturan-aturan diturunkan buat manusia untuk kebaikan manusia. Maka dilarang belajar sihir. Kenapa sihir dilarang? Nanti pengaruhnya pada keimanan. Pengaruhnya kepada dirinya sendiri. Pengaruhnya kepada orang lain. Tuh, maka dilarang tuh. Bagi Allah nggak ada masalah. Kenapa? Allah nggak akan terpengaruh seperti itu. Nah, mana dasarnya bahwa Al-Falaq itu berfungsi sebagai al-muawwidah? Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri beliau. Beliau pernah mengatakan, Siti Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wajhi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marat. Adanya panjang. Kata Nabi, kata Siti Aisyah, Nabi idza awa ila firasyi, kalau mau tidur nih, kita jalankan, Bu, apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah tentang Rasulullah. Nabi kalau mau tidur, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, dua telapak tangannya ini digabungin. Nih, dua telapak tangan digabungkan. Kemudian apa? Summa nafasa fihima, kemudian dia usap. Dia usap. Faqara'a fihima, dia membaca. Apa yang dibaca? Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Berapa surat itu? 3 surat. Setelah dia baca, dia tiup. Summa yamsahu bihima, kemudian dengan kedua tangannya dia usap. Apa? Mastata'a min jasadi, dari jasad dan anggota tubuh yang bisa diusap. Karena enggak semua bisa diusap kan? Bisa enggak belakang diusap? Ini di belakang setengah mati. Jadi yang bisa diusap. Dimulai dari mana? Ala ra'sihi, dari kepalanya. Jadi habis begini baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah dibaca tiup, tuh. Kemudian diusap dari mana? Kepala, tuh, muka, dan wama aqbala min jasad, dan anggota tubuh berikutnya sampai bawah yang bisa diusap. Yaf'alu dzalika, kata Siti Aisyah, Nabi melakukan itu
salasa marrat, 3 kali. Berarti berapa kali dibaca? 3 kali. Bisa dilakuin, Bu? Bisa. Jadi sebelum tidur ini ngikutin Nabi. Salah satu ayat atau surat yang dibaca surat apa? Salah satu surat yang dibaca surat apa tadi? Yang kita bahas, Al-Falaq. Berarti tujuannya apa? Melindungi kita dari kejahatan. Tuh, kejahatan apa? Kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah banyak. Salah satunya nyamuk, ya. Nyamuk kalau gigit kan sakit juga kita. Makanya kalau nyamuk membawa kejahatan, kalau yang gigit nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, apa itu? Kena penyakit kita. Jadi jangan anggap enteng tuh makhluk Allah. Nah, satu keutamaan dari surat Al-Falaq itu kata Nabi adalah menjadi pelindung. Satu ya, nanti kita akan bahas kenapa melindungi dari A, B, C, D, nanti kita akan bahas. Kedua, surat Al-Falaq ini dianjurkan karena memiliki fungsi sebagai pelindung, maka dianjurkan jadi wirid harian. Dibaca setiap hari. Yang pertama sebelum tidur. Lalu yang berikutnya apa? Dibaca setiap pagi dan petang setelah selesai sholat fardu dan sebelum tidur. Setelah selesai sholat fardu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah informasi dan perintah dari Nabi. Nabi mengatakan, amaroni, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan saya, kata Uqbah bin Amir, untuk apa? An aqra'a bil muawwidhati, untuk membaca 3 surat yang berfungsi sebagai pelindung, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, dubura kulli sholatin, setelah selesai setiap sholat. Berarti bukan cuma maghrib dan subuh atau subuh dan maghrib, tapi semua sholat. Berapa waktu sholatnya? 5 waktu. Kalau ibu punya waktu membacanya, dibaca setiap sholat. Tapi kalau ternyata waktunya pendek karena orang kerja misalnya dikejar-kejar waktu, habis maghrib, habis subuh, yang pernah kita berikan bacaan-bacaannya tuh dibaca maghrib dan subuh. Kira-kira kalau maghrib kan nggak ada kegiatan, Bu, ya. Subuh ada nggak baca. Tapi kalau zuhur, oh masak belum selesai nih, kalau gue baca lama nih, udah nggak usah dibaca. Kalau bisa dibaca. Kenapa dibaca? Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita. Yang ketiga, obat penyakit. Fungsi dan kekhasiatan dari surat Al-Falaq yang kita akan bahas nanti temanya adalah sebagai ruqyah syar'iyah, sebagai obat syar'i untuk menyembuhkan penyakit. Di mana informasinya? Informasinya dari Nabi lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana apabila idastaka, apabila mengeluh nih sakit, yaqra'u, maka dia baca ala nafsihi, buat kesembuhan dirinya, apa? Bil muawwidzat, dengan 3 surat. Apa? Qulhu, yang kedua apa lagi? Al-Falaq, yang ketiga An-Nas, 3 tuh. Wayanfus, setelah dia baca dia tiup. Falamma ishtada wajuhu, kalau seandainya penyakitnya itu parah atau sakitnya semakin parah, kata Siti Aisyah, kuntu aku aqra'u alaihi, yang membacakan kepadanya. Jadi Siti Aisyah yang bacain. Wa amsahu, lalu aku usap biyadihi, tangannya, rojaan barakatiha, mengharap keberkahan dari apa? Keberkahan dari surat Al-Falaq. Karena hak lari ke surat Al-Falaq. Berarti kalau kita lihat dari riwayat ini, kesimpulannya apa?
surah Al-Falaq bisa menjadi obat. Kalau kita simpulkan, kekhasiatan dari surah Al-Falaq apa aja? Yang pertama apa, Bu? Apa yang pertama? Pelindung utama dari kejahatan makhluk. Kedua, karena sebagai pelindung maka dijadikan wirid harian, maka diajarkan oleh Rasul. Setiap sholat baca 3 surat. Kalau tidak bisa setiap sholat, cukup pada waktu maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Lancar banget Ibu tadi jawabnya. Berarti Ibu pembaca nih. Dibaca, Bu? Hah? Zikir pakai apa? Pagi petang, luar biasa. Oh, yang dulu? Alhamdulillah dibaca. Saya kira dibuang. Buat bungkus makanan. Oke. Nah, nanti kita tanya jawab saja. Sekarang temanya apa? Coba Ibu lihat surat Al-Falaq dan terjemahnya. Coba lihat. Ada yang punya HP? Yang HP itu ada artinya. Al-Quran beserta terjemahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad. Ini diajari kepada Rasul. Dan Allah yang ngajarin. Kalau Allah yang ngajari, karena Allah yang menciptakan makhluk. Allah kasih itu tipnya. Supaya ente ya Muhammad nih, kata Allah kalau bahasa kita, terlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk yang aku ciptakan. Baca ini. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga waktu subuh. Pertanyaannya, kenapa subuh? Karena subuh ini adalah waktu yang penting. Saking pentingnya subuh, maka di situ ada berkah. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu-waktu subuh menjelang isyraq. Jadi bainas subhi wal isyraq, antara subuh dan terbit matahari itu waktul barokah. Karena waktu barokah, maka jangan tidur setelah sholat subuh. Tuh. Ngapain? Pertama, zikir. Rasulullah itu habis setelah sholat subuh enggak bangun dari tempat tidurnya sampai waktu menjelang matahari terbit, isyraq. Atau para ulama, para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama seringkali dia mengisi dengan baca Quran. Dan kadang-kala ada yang khusus membaca 1 surat atau beberapa surat. Ibnu Taimiyah Al-Fatihah dibaca. Yang kita pernah jelasin. Sebagian lagi orang mengisi waktu subuh dengan taklim. Ada pengajian setelah sholat subuh. Maka di sini di kampung kita di Jakarta, lebih khusus lagi di Kemanggisan, banyak waktu subuh diisi dengan pengajian, terutama waktu subuh pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa? Biasanya orang libur situ diisi tuh. Kan saya banyak ngisi kajian itu subuh. Waktu Ahad full setiap hari saya ngajar. Waktu subuh Ahad, Sabtu juga mengajar. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Karena waktu itu berkah, maka Rasulullah ngajarin kita untuk bersedekah di waktu subuh. Tuh hebatnya waktu subuh. Kenapa waktu subuh kita disuruh bersedekah? Kata Rasul, 2 malaikat turun. 1 malaikat doa sama Allah, ya Allah, lipat gandakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Malaikat yang kedua doa sama Allah, ya Allah, hancurkan dan bangkrutkan orang yang pelit tidak mau sedekah. Kalau yang doain malaikat kabul nggak? Kalau malaikat doa, Allah terima nggak doanya? Allah terima. Maka karena malaikat yang berdoa di waktu subuh supaya orang yang bersedekah di waktu subuh diberikan keberlipat gandaan rezeki, maka jangan lupa kalau habis setelah selesai sholat subuh sedekah. Saya nggak sholat di masjid, saya sholat di rumah, sedekahnya gimana dong? Kan ada kiris. Ada kiris kan? Masjid Nur Hikmah ada kirisnya nggak? Ya Nur Hikmah ini. Masukkan saja itu ke kiris kita,
tinggal tulis, saya nggak punya uang banyak, saya 10.000, nggak apa-apa. 5.000 juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Kalau ibu ngirim ke Kiris, kata Pak Najib, ibu Ani cuma 2.000 dikirim ke Kiris. Ada nggak kebaca? Nggak kebaca. Yang penting kita sedekah. Punya Kiris nggak, Bu? Punya Kiris nggak? Hah? Keris tuh, gini keris tuh. Kalau setiap e-banking kan kalau kita punya tabungan kan ada e-banking tuh. BNI, BRI, semua bank lah pasti ada. Itu pasti ada kirisnya. Pasti tuh. Ibu punya e-banking nggak? Suami saya yang punya. Kalau suami bilang suaminya. Misalnya kalau punya itu pakai kiris. Kalau nggak punya gimana? Buat celengan. Celengan gambarnya bagong. Kan nanti bagong tuh. Apa bagong? Bagong itu apa bagong ya? Hah? Kan ada tuh di dunia wayang namanya bagong. Ada gareng. Kan biasanya orang dulu tuh kan kalau punya celengan gambarnya kayak bagong. Betul Bu ya? Kalau yang lahir tahun 70-an tahu tuh. Kalau sekarang nggak ada, pakai toples. Toplesnya ditutup. Jangan bisa dibuka, nanti ibu ambil lagi. Tutup. Habis tutup, dikasih lubang tuh. Kan biasa kita dikasih lubang tuh. Dari misalnya Denko kan? Kasih lubang. Kemudian habis sholat subuh selesai apa sebelum baca Quran, taruh 2.000 tuh niatin, ya Allah ini uang saya masukkan ke dalam celengan dengan niat. Yang pertama buat orang tua saya yang sudah meninggal, 2.000 loh, 2.000 doang. 2.000 mintanya banyak lagi. Buat orang tua yang udah meninggal, kerabat-kerabat yang udah meninggal, semua orang beriman. Tuh, 2.000 mintanya banyak. Masukin tuh. Niatin juga, ya Allah supaya saya disembuhkan dari penyakit. Setiap hari 2.000. Kalau memang punya uang lebih 5.000. Nanti pas hari Jumat kan terkumpul tuh. Taruh di masjid. Masukin tuh. Atau mau sebulan sekali nggak apa-apa. Nanti masukin ke masjid. Jangan dibuka. Ini udah dibuka. Banyak juga ya. Pakai dulu buat belanja lah, jangan. Ibu-ibu kan begitu. Penasaran, isinya berapa sih? Jangan penasaran. Kalau sudah dimasukin nggak usah diingat. 5.000. Kalau lebih lagi 10.000. Kalau memang ibu punya kontrakan 20 pintu, 50.000. Misalnya yang punya kontrakan pintunya doang. Kalau pintunya doang. Nah, karena itu maka subuh itu penting. Maka kata Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dari Tuhan atau Allah yang menjaga waktu subuh. Kalau bicara subuh panjang ceritanya, tapi saya ceritakan yang penting-penting aja. Kenapa disebut waktu subuh? Min syarri ma khalaq. Ini tema pertama. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ini disebutkan umum, makhluk apa aja. Semua makhluk yang diciptakan Allah pasti memiliki efek bahaya. Pasti. Ada efek baik, ada efek bahaya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu wajar. Tapi tema yang pertama adalah kenapa harus berlindung kepada Allah. Itu satu tuh. Dan kenapa harus berlindung dari objek-objek ini nanti yang disebutin di dalam Al-Quran surat Al-Falaq. Kenapa harus berlindung? Yang pertama karena yang memiliki perlindungan mutlak hanya Allah. Yang bisa melindungi hanya Allah. Berarti Anda nggak bisa berlindung kepada makhluk. Anda nggak bisa berlindung kepada sesuatu ciptaan Allah, nggak bisa. Misalnya apa? Berlindung sama batu. Disembah-sembah tuh batu.
atau berlindung pada pohon besar, pohon beringin. Disembah-sembah tuh ada sesajen. Makanya disebut dengan paham animisme dan dinamisme. Orang-orang dulu kita, orang-orang Indonesia dulu tuh, itu mereka punya keyakinan bahwa mereka lemah, yang kuat adalah alam semesta, maka mereka sembah. Itulah agama Hindu. Misalnya agama siapa? Sunda Wiwitan. Di mana Sunda Wiwitan? Di mana Sunda Wiwitan, Bu, agamanya? Badui. Maka Badui itu mereka jaga tuh alam, jangan sampai dirusak. Kenapa? Karena mereka sucikan dan sakralkan. Yang memberikan perlindungan hanya Allah. Maka dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahus Samad. Allah tempat berlindung. Kenapa Allah tempat berlindung? Karena Allah kuat, qawi. Karena Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah tahu kelemahan-kelemahan ciptaannya. Misalnya mobil nih, Bu. Mobil. Yang tahu baik buruknya mobil itu siapa? Pabriknya. Ya kan? Pabrik yang tahu. Yang tahu baik buruknya ciptaan Allah siapa? Allah. Maka yang diberikan tempat untuk berlindung siapa? Allah. Anda harus berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kenapa? Makhluk lemah. Karena dia lemah seperti sesuatu sandaran yang rapuh. Ibu kalau bersandar di sesuatu yang bisa jatuh, rapuh, kira-kira ibu bisa bersandar enggak? Enggak, Anda akan jatuh. Maka kuatkan iman kita, yang kita jadikan sandaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta perlindungan kepada Allah. Maka setiap baca Quran kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena setan musuh kita dan Allah sebutkan. Kenapa setan jadi musuh kita? Setan itu enggak pernah capek godain kita. Kalau kita bisa capek godain setan. Betul nggak, Bu? Tapi setan nggak pernah lelah godain kita, sampai mau meninggal aja kita masih digoda oleh setan. Tuh, satu. Yang kedua, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Kita lemah. Ibu ini kuat atau lemah? Dikasih ngantuk, bisa nggak ngelawan ngantuk? Nggak bisa. Tapi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Kalau Tuhan itu tidur, Tuhan ngantuk, habisnya alam semesta. Bisa berbenturan. Kenapa? Yang jaganya lagi tidur. Mobil ini dijaga, dan mobil ini rentan maling. Tiba-tiba penjaganya tidur, hilang nggak mobil? Mau hilang tuh. Allah nggak tidur, maka alam semesta teratur. Nah, karena kita ini lemah, kita nggak bisa tahan ngantuk. Kalau penyakit nggak bisa dilawan. Ada nggak orang yang bisa melawan demam? Datang demam ke dia batuk, bisa nggak ibu menahan batuk? Bersin? Nggak bisa, langsung keluar. Berarti kita lemah atau kuat? Lemah. Kita nulis itu dengan tangan kita atau karena izin Allah? Izin Allah. Coba kalau ternyata kita punya kekuatan dengan tangan bisa nulis, tiba-tiba Allah kasih stroke, tangan itu nggak bisa bergerak, bisa nulis nggak? Nggak bisa nulis. Meskipun Anda berusaha untuk nulis, nggak bisa tuh. Kenapa? Tadi Allah yang menggerakkan. Mana yang lebih kuat? Allah atau makhluk? Allah. Berarti makhluk lemah. Karena kita lemah, kenyang, kita buang air besar. Ada nggak yang di sini bisa nahan buang air besar? Nahan kencing? Nggak ada, Pak. Berarti kita lemah. Kalau kita lemah, jangan sombong. Sombong kita. Kenapa? Kita lemah. Maka kita butuh perlindungan karena kita lemah. Kepada siapa? Yang maha kuat. Yang tidak tidur, tidak ngantuk. Yang mengetahui baik buruknya makhluk. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema yang pertama dari surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda baca Quran, baca perlindungan. Kalau Anda mau tidur, minta perlindungan. Anda mau berjalan ke tempat kerja, minta perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, temanya adalah perlindungan dari apa? Di sini disebutkan pertama dari kejahatan
makhluk, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Siapa makhluk Allah ciptakan? Banyak. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan siapa? Hah? Virus. Apalagi? Jin. Itu nggak kelihatan tuh. Virus ganggu nggak? Bakteri ganggu nggak? Ganggu tuh Pak. Jahat nggak tuh? Jahat. Jin mengganggu nggak? Lagi di rumah sendirian, di belakang bunyi petak pertok, takut. Ada bunyi kering, ada yang nyuci. Nggak ada orang. Berani nggak ibu ke dapur? Berani nggak ke dapur? Nggak berani. Perasaan nggak ada orang, kenapa ada yang nyuci piring ya? Tuh. Jin ganggu kita supaya kita was-was, supaya kita panik tuh. Kenapa? Karena memang jin jahat itu, jin kafir, tujuannya adalah menggodain orang supaya takut. Itu yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Ada binatang-binatang buas berbisa, ular, tiba-tiba lagi jalan, sisit ular di depan kita, dipatok, tak, mati kita. Berbisa. Kalau jengking, lagi enak-enak duduk, dipatok, lagi duduk, loh kenapa ini lalu berdarah kan? Tuh, apalagi kelabang masuk ke sini nih. Tapi biasanya nggak mungkin bisa masuk ke sini. Kalau ke mulut biasanya Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Karena ada malaikat yang diciptakan untuk menjaga, yaitu menjaga kita dari kejahatan-kejahatan itu. Maka jarang orang kan ada kalau jengking masuk mulutnya, ada nggak? Ada nggak masuk kelabang masuk mulutnya? Pernah dengar di berita nggak? Allah jaga. Atau ular masuk, ke dalam. Ada nggak? Tidurnya gini, ngangap, tidur ngangap, ngorok lagi. Udah ngangap, ngorok, ular masuk. Ada nggak beritanya? Ada? Nggak pernah dengar kan? Allah jaga itu. Nah, yang dimaksud itu adalah selain kejahatan makhluk yang tadi, ada juga kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Banjir yang ciptain siapa sih? Allah. Gempa bumi siapa? Dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nah, kita minta sama Allah dari kejahatan makhluknya. Artinya pada saat tsunami kita bisa selamat, pada saat ketika gempa kita bisa selamat, dan seterusnya. Termasuk kebakaran itu ciptaan Allah. Maka jangan lupa kita sering membaca Al-Falaq. Yang kedua, dari sihir. Min syarri ghasikin idza waqab. Pertama itu ya, dari kejahatan malam. Kenapa kita berlindung dari kejahatan malam apabila malam itu telah gelap gulita? Karena biasanya kalau malam banyak gangguan. Coba ibu keluar malam jam 1 aja. Keluar sana, tempatnya sepi, diganggu nggak? Diganggu nggak? Diganggu tuh. Ada preman lagi nongkrong, perempuan lewat, seret, diganggu nggak? Diganggu tuh. Makanya kalau perempuan malam-malam jangan keluar. Ini jangan seperti kupu-kupu malam. Kalau malam dia keluar, kalau siang dia tidur. Jangan. Kenapa? Malam itu banyak kejahatan-kejahatan. Maka disuruh minta perlindungan waktu malam. Kenapa? Ke orang kalau mau nyolong malam atau siang? Malam. Orang kalau mau lakukan kejahatan banyak di malam, Pak. Makanya berlindung dari waktu malam. Yang ketiga, berlindung dari sihir. Di sini disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan an-naffatsat itu perempuan-perempuan penyihir. Fil uqad, yang meniupkan pada buhul-buhul tadi. Maksudnya bacain jampi-jampi. Jadi pas diikat tuh seperti yang dialami oleh Rasulullah, oleh Lubay bin A'sam, itu diikat-ikat tuh. Rambut Rasulullah dimasukkan ke kurma, kulit kurma lalu diikat. Lalu dia apa ya? Bacain apa? Jampi-jampi mantra-mantra. Itu kata Allah kepada Rasulullah, berlindung dari kejahatan para penyihir-penyihir. Kenapa sihir kita harus berlindung? Sihir itu jahat. Bisa memecah belah suami istri jadi cerai, itu karena sihir. Di dalam surat Al-Baqarah itu
diceritakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Para penyihir itu pada zaman Nabi Sulaiman, kerjaan mereka adalah sihirnya itu bisa memisahkan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, orang dengan pasangannya. Bisa dibuat cerai. Satu. Yang kedua, orang bisa dikasih penyakit oleh sihir tuh. Enggak sembuh-sembuh, diperiksa dokter, enggak ada penyakitnya, Pak. Tapi dia enggak bisa bergerak. Melalui apa? Santet. Santet tuh, sihir. Kalau di Bali ada namanya leak. Kalau di daerah Jawa tempat santet itu ada di Banyuwangi. Orang Banyuwangi ada nggak sini? Hah? Di Jawa Timur Banyuwangi itu tempatnya tuh. Kalau mau nyari tuyul, ibu mau nyari tuyul nggak? Saya kasih tahu tempatnya. Di mana? Di Gunung Kawi atau di wilayah Kediri. Banyak tuyul. Kediri dan Gunung Kawi. Kalau mau nanti saya ajak. Siapa mau kaya, mau sugih? Siapa? Kayaknya ibu mau kaya nih. Enggak. Pas sampai Gunung Kawi ditendang aja, jatuh dari Gunung Kawi. Tuh, jadi sihir itu bisa membuat orang menderita. Ada orang penyakit sampai bertahun-tahun karena sihir. Banyak orang mati terbunuh karena sihir. Pernah dengar nggak kasus dulu orang-orang banyak disihir tuh melalui santet. Yang disebut dengan sihir termasuk santet. Itu sih kalau bahasa Qur'annya namanya sihir. Tapi bahasa kita santet, perdukunan dan seterusnya itu sihir. Kenapa? Menggunakan alat-alat seperti yang diceritakan tadi tuh. Orang kalau sihir ditanya, ada fotonya nggak? Ibu ya? Dilihat tuh. Ada nggak alat yang akrab dengan orang itu? Yaitu dari rambut dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian dijampi-jampi dengan minta bantuan siapa? Jin. Dan jin senang. Jin itu kalau dengan dukun dia bikin persyaratan. Kalau mau begini harus siapin rokok Jisamsu 3 bungkus. Oh, Jisamsu. Tambah dengan pisang goreng. Plus kopi satu ini. Apalagi telur rebus. Oh, coba lihat itu. Dukunnya nyiapin. Tuh. Sesajen, siapin. Kenapa? Dia berarti minta perlindungan sama jin. Itu udah kafir. Itu udah musyrik. Maka orang-orang dukun itu mereka anti itu sholat. Kenapa? Karena memang udah murtad. Kalau di Islam dia murtad. Dia minta perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi efek samping dari sihir termasuk santet itu luar biasa jahatnya. Maka karena ini jahat betul ya, kita diajari surat tuh. Disuruh baca setiap hari, setiap sholat. Hebat nggak Rasulullah? Hebat. Kenapa? Karena Rasulullah adalah juru bicaranya Allah. Nih dikasih nih supaya selamat manusia, karena yang ciptain manusia itu Allah, yang ciptain jin juga Allah. Dan Allah tahu yang baik dan buruk. Ini dikasih nih tipsnya supaya berlindung kepada Allah. Dikasihlah surat-surat yang dijadikan wiridan. Kalau dibaca setiap hari itu bisa memberikan manfaat. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kita berlindung dari orang dengki? Orang dengki repot tuh. Kita mau baik, kita mau tidak baik, tetap dia mau benci. Orang dengki tuh, kita nih sholat rajin, tetap aja dia dengki. Dia anggap salah aja kita. Dengki tuh. Nah, orang dengki itu dua cirinya. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Tuh orang dengki. Misalnya tetangganya beli mobil, dia yang gelisah. Apa dia bilang? Jangan-jangan duitnya dari korupsi, disebarin tuh si tangga gue tuh beli mobil Alphard, duitnya dari nyolong tuh, disebarilah. Itu hasidin idza hasad. Orang yang dengki kalau dengkinya aktif. Kalau cuma dengki biasa, dia cuma iri doang. Tapi kalau dengkinya aktif, dia cari cara supaya membuat nikmat itu hilang dari orang itu. Dia fitnah, dia sebarkan tentang yang negatif. Bahwa dia begini, nama baiknya dihancurin tuh. Apa sih bahasanya tuh? Menyebarkan nama baik. Dia tuh dapat mobil tuh dari hasil miara tuyul. Tuh. Sebarinlah dia
miara tuyul. Bayangkan kalau orang kampung tahu, percaya, habis gitu orang itu. Datang satu kampung, dia pukul sampai mati, padahal dia bukan dari mana? Dari tuyul, tapi dia dapat warisan. Dia dapat warisan, dia beli mobil Alphard. Wajar nggak? Warisannya itu 1000 meter. Di mana? Di Kemanggisan tuh. 1000 meter di Kemanggisan, 1 meter berapa? 15 juta kali 1000. 15 miliar. Beli Alphard bisa nggak? Dia bilang dari miara tuyul. Orang percaya, digebukin sampai mati. Jahat nggak tuh? Orang dengki. Jahat. Padahal orang yang dengki nggak dapat apa-apa dari apa yang dia dengkikan. Makanya Nabi mengatakan, iyakum wal hasad, jauhi sifat hasad. Kenapa? Hasad itu seperti ta'kulun narul hatab. Orang yang hasad, dia mempengaruhi dirinya sendiri seperti api membakar kayu bakar. Api ketemu kayu bakar, nyambung nggak? Nyambung nggak, Bu? Nyambung. Orang yang hasad terhadap dirinya, itu dia membakar dirinya sendiri. Orang lain nggak apa-apa. Paling tadi kejahatannya itu ada membuat dia bisa terkena bahaya itu. Makanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dengkinya aktif. Kalau dengkinya nggak aktif, cuma iri doang, nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak apa-apa, nggak mempengaruhi dia, tapi bermasalah buat dia, punya penyakit psikologis nanti. Tapi kalau hasadnya aktif, dia berusaha untuk menghancurkan nikmat yang didapat orang lain. Tadi disebarin fitnah. Artinya apa? Orang yang nyebarin fitnah itu, yang pertama udah dosanya besar sekali, yang kedua mempengaruhi psikologis dia, dan yang ketiga bisa menghancurkan hubungan sosial dengan orang itu. Makanya kemudian Allah ngajari satu surat yang kalau kita baca rutin, insya Allah Allah akan jaga kita dari kejahatan pertama makhluk yang diciptakan Allah, yang kedua kejahatan malam, yang ketiga adalah sihir, dan yang keempat dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Maka yang terakhir ya, yang terakhir nih, gimana menerapkan surat ini dalam kehidupan? Pertama, banyak baca surat Al-Falaq, jadikan wirid harian. Satu. Yang kedua, perkuat tawakal kita kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah. Udah hilang nih. Berarti sudah habis internetnya nih. Udah dibayar belum, Pak? Ini putih hilang tuh. Dan yang ketiga adalah kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat buat diri kita dari kajian terhadap surah Al-Falaq yang di dalamnya itu banyak informasi yang penting untuk kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak baca surat Al-Falaq, perkuat tawakal, dan jaga hati kita dari sifat hasad dan sihir. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.